Oh, taib. Taib. Al-an sanwasil fi at-tadribil khamis. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Di safhah 276. Buka di halaman 276. Taib. Al-mithal, kam darajatul hararati fir Riyadh? Darajatul hararati 20. Di sini kita belajar bagaimana menyebutkan tingkat panas atau cuaca atau temperatur dari suatu daerah. Ya, kalau kita bertanya misalkan berapa derajat suhu di Riyadh, maka kita katakan kam darajatul hararati fir Riyadh. Kalau bertanya berapa suhu cuaca di Surabaya, kam darajatul hararati fi Surabaya, dan seterusnya. Dan bagaimana menjawabnya? Kalau derajatnya adalah 20 derajat, maka kita katakan darajatul hararati 20. Darajatul hararati 20. Kalau 30 derajat, maka tinggal tambahkan saja darajatul hararati 30. Ya, kemudian kalau 10, darajatul hararati 10. Ya. Kemudian kalau 5, ya, darajatul hararati 5. Kalau bagaimana kalau di bawah 0 derajat? Antum katakan darajatul hararati tahta sifar. Ya, tahta sifar. Baik, ini dia yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini kita baca cepat aja ya, karena memang sudah dibahas yang ini, cuman poin-poin yang terakhir ini aja. Ini sebagai pelengkap saja. At-tadribus sadis, latihan yang ke-6. As-sama'u tumtiru, hadza faslul kharif. As-sama'u tumtiru, ya, langit sedang hujan. Hadza faslul kharif. Ini adalah musim gugur. Jadi di musim gugur, akhir-akhir atau di awal musim gugur itu biasanya turun hujan. Baik. Kalau al-jawu harun, kita katakan hadza faslus saif. Jadi kapan al-jawu itu harun? Kapan cuaca itu panas sekali? Ketika faslus saif, ketika musim panas. Kemudian kapan cuaca itu sedang-sedang saja? Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Al-jawu mu'tadilun, kapan cuaca itu mu'tadil, sedang-sedang saja? Ketika faslur rabi', ketika musim semi. Kemudian kapan cuaca itu dingin? Al-jawu baridun, ketika faslus syita, ketika musim dingin. Kemudian kapan langit biasanya turun hujan? Ketika faslul kharif. Ya, ketika faslul kharif. Jadi di negeri-negeri yang 4 musim, musim hujan itu bukan di musim dingin, ya. Turunnya hujan itu bukan di musim dingin, tapi di musim al-kharif, di musim gugur, ya, peralihan dari musim gugur ke musim semi. Ya, di situ akan turun hujan. Baik. Itu dia pelengkap saja. Kemudian masuk ke mulakhas at-tarakib. Ya, kita sudah ambil tarkib-tarkib ini dari al-wahdah yang ke-9, al-wahdah yang ke-10 ini. Jadi sejauh ini kita sudah mengambil beberapa tarkib ini. Yang pertama, sa'uhdiru al-khaymata was-sajjadah. Sa'uhdiru. Ma mana sa'uhdiru, ikhwah? Ma mana sa'uhdiru? Takallamna an hadha. Membawa. Membawa. Ya. Membawa. Yahmilu ma'ahu. Ya, membawa. Baik. Ada mana sa'uhdiru. Masalan, arata antaqul sa'uhdiru, ya. Antum ingin bilang saya akan bawa makanan. Dan taqul sa'uhdiru at-ta'ama. Kalau arata antaqul saya ingin membawa kitab, sa'uhdiru al-kitab. Ya. Hada huwa kaifiyatu istimal sa'uhdiru, kalimat sa'uhdiru. Baik. Tsumma at-tarkibus tsani, hal nadhhabu ila titik-titik al-an. Hal nadhhabu ila suq al-an. Hal nadhhabu ila al-maktabah al-an. Huna nasta'mil nadhhabu. Nadhhabu hada fi'lun madin aw fi'lun mudhari'? Fi'lun mudhari'. Fi'l mudhari'. Limadha nasta'mil fi'l mudhari' huna? Karena ada na di awal. Al-an. Al-an. Karena di sini ada keterangan waktunya, yaitu
al-an. Al-an artinya sekarang, dan fiil yang menunjukkan makna sekarang itu adalah fiil mudhari. Nah, sedangkan fiil madi menunjukkan makna lampau. Jadi yang tepat di sini adalah fiil mudhari. Baik. Begitu juga fiil mudhari kita gunakan untuk al-af'al al-mutataliyah. Untuk perbuatan yang berulang-ulang kita gunakan fiil mudhari. Masalan, kalau misalkan Anda minta antum untuk menceritakan rutinitas kegiatan sehari-hari, maka antum gunakan fiil mudhari. Misalkan mulai dari bangun tidur ya. Jangan katakan istaiqadzu minan naum. Qul astaiqizu minan naum. Fiil mudhari. Limadha? Li'anna hadzal fi'la taf'aluhu kulla yaum. Jadi kalau perbuatannya berulang-ulang kita gunakan fi'il mudhari. Ya, itu kalau perbuatannya berulang-ulang, tidak hanya sekali saja. Baik. Kemudian tarkib yang ketiga, taraktuhu fisyarikah. Taraktuhu fisyarikah. Al-ha'una dhamir muttasil, ya. Dhamir muttasil di sini, hu di sini, ya, ini menggantikan kata dhamir huwa. Ya. Taraktu huwa. Ya, huwa di sini kembalinya kepada apapun benda yang sifatnya mudzakkar. Masalan, taraktu al-kitab. Ya, al-kitabu taraktuhu. Ya, al-kitabu taraktuhu fi asyarikah, fi al-madrasah wa ghairi. Ya. Baik. Kalau benda yang ditinggalkan adalah benda yang muannas, maka kita katakan taraktuha. Ya, taraktuha. Masalan al-mizallah taraktuha fis sayyarah. Ya, law qultu al-mi'taf masalan taraktuhu atau taraktuha? Taraktuhu. Law qultu masalan al-kitab taraktuhu. Ya. Kalau Anda bilang al-kutub taraktuha. Mal farq baina al-kitab wal kutub? Jam'u min al-kitab. Mumtaz. Hadza huwa. Ya. Al-kutub hadza jam'un min al-kitab. Qaidatun taqul, ya, kita punya kaidah bahwasanya kullu jam'in li ghairi aqilin fa huwa muannas. Jadi dihukumi muannas. Ya. Jadi yang tadinya dia mudzakkar kitabun dihukumi muannas kalau sudah dijamak. Baik, itu berlakunya di yang ghairil aqil. Baik. Kemudian tarkib yang kelima, darajatul hararati arba'una. Darajatul hararati arba'una. Antum sudah belajar kaidah mubtada khabar? Sudah, San. Mubtada dan khabar itu dihukumi apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Ya. Makanya di sini darajatu marfu. Kemudian arba'una khabarnya. Khabarnya juga marfu. Idzan la yajuz an naqul darajatul hararati arba'in. La yajuz. Limadha? Li'anna al-khabar la budda an yakuna marfu'an. Wa arba'una hadza marfu' wa alamatu raf'ihi madza? Al-waw. Limadha? Li'anna jam'u mudzakkar salim. Arba'una jamak mudzakkar salim? Sahih? Ma mana jamak mudzakkar salim? Jam'u mudzakkar salim. Naam, huwa mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Laisa jam'ul mudzakkar salim. Lianna min syuruti jam'il mudzakkar salim an yakuna lahu suratun min mufradihi. Arba'una ma mufraduhu? Wahid. Arba'un mufraduhu wahid. Ya, idzan wahid wa arba'un hadza ba'id labduhu. Ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu dia harus sama lafaz bentuk mufradnya. So, kita mengatakan muslimun, jamak mudzakkar salimnya muslimuna. Ya, ada jamak mudzakkar salim. Ya. Law qulta arba'un ma mufraduhu? Arba'un hakadha la. Ya.
La, ya. Mufrad arba'un ya, wahid, ya. Bentuk mufrad dari kata arba'un ya satu. Ya. Baik. Nah, makanya di sini katakan asyrun, khamsun, ya, semuanya marfu di sini. Baik. Kemudian at-tarkibus sadis, kam darajatun atau kam darajatul hararati fir riyadi, kam darajatul hararati fir riyadi, darajatul hararati mudhaf ilaih fir riyadi. Kemudian fi makkata, limada fi makkata walaysa fi makkati? Majrur. Al-ismu la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif ada majrur bil fathah niyabatan anil kasrah. Darastum hada fi lisan al-Arab? Lama. Alam tadkhulu? Baik. Hunaka mabhasun muhimmun min mabahisi an-nahwi wa huwa mabhasu al-mamnu' min as-sarf aw al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif bimana al-ismul ladzi la yaqbalu at-tanwin. Wa Makkah hadhihi min al-alfaz aw min al-asma' allati la taqbal at-tanwin. Naqul majrur ya, fi halati al-majrur ya, yakunu majruran bil fathah niyabatan anil kasrah. Jadi dia majrurnya dengan fathah isim-isim yang seperti ini. Nah, kalau Madinah tidak, dia normal, dia fil Madinati. Dimashq ini juga dia majurnya dengan fathah karena Makkah sama Dimashq ini adalah dua kata yang mamnu minas sarf. Apa ilahnya? Nah, itu nanti temukan pelajari di lisan al-Arab. Baik, kemudian tarkib yang terakhir hada faslul kharifi, hada faslul syita'i, hada faslul saifi, hada faslul rabi'i dan seterusnya. Baik, alunaka soal ila huna haula at-tarkib. Fadal. Tadi itu kan sauhdiru itu bermakna sauhmilu ya Ustaz ya, membawa sa'ahmilu. Kenapa tidak langsung menggunakan aja yang membawa itu Ustaz? Kenapa menggunakan sauhdiru? Baik. Jadi kenapa digunakan di teks itu atau di kitab ini menggunakan kata sa'uhdiru? Kenapa nggak sa'ahmilu aja? Baik, karena sa'ahmilu itu maknanya umum. Ya, maknanya umum. Jadi penggunaan sa'uhdiru itu lebih spesifik. Contohnya, ketika ana sama antum misalkan sepakat untuk pergi liburan keluar. Ya, jadi ana bilang ke antum, sa'uhdiru at-ta'am. Bermakna ya, saya yang bertugas membawa makanan. Antum yang bertugas membawa peralatan tenda sebagainya misalkan. Atau ketika kita mau naik gunung misalkan, kan bagi-bagi tugas di situ ya. Ada yang tugas nanti bawa tenda, ada yang tugas bawa logistik dan sebagainya. Maka dikatakan di situ sa'uhdiru, bukan sa'ahmilu. Karena menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi konteks kalimatnya lebih tepat menggunakan sa'uhdiru daripada sa'ahmilu. Nah, lebih tepat seperti itu. Kalau Anda bilang misalkan, ya, saya ke sekolah membawa buku. Di situ sigohnya, konteksnya lebih cocok kita menggunakan sa'ahmilu. Ya, lebih cocok menggunakan kata sa'ahmilu. Di mana sa'ahmilu al-kitaba. Itu lebih cocok, menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Adapun sa'uhdiru kita pakai ya dalam kasus-kasus kayak tadi. Contohnya pergi safar atau pergi liburan. Di situ kita gunakan sa'uhdiru. Atau misalkan Anda datang bertamu ke rumah antum, ya, kemudian Anda duduk di ruang tamu, antum ya, setelah menyambut antum masuk ke belakang lagi, pergi ke belakang untuk ya, sa'uhdiru ta'am antum bilang. Sa'uhdiru at-ta'am. Di mana sa'akhuz at-ta'am minal matbakh masalah. Ya, ta'akhuz at-ta'am summa sa'uhdiruhu laka. Ada huwa kaifiyatu istimal sa'uhdiruhu. Mafhum hada? Mafhum. Syukran. Baik. Jadi penggunaan tarkib-tarkib yang seperti ini butuh kepada pembiasaan ya. Law takallamtum bi sa'ahmilu wa sa'uhdiru an-nas yafhamun hadzal kalam. An-nas yafhamuna hadzal kalam. Walakin
Ya, kalau aratum an tatakallam bi kalamin sahihin fala budda an turakizu fi hadhihi as-siyagh, fi hadhihi as-sighah. Ya, kapan pakai ini, kapan pakai itu. Dan ini butuh kepada pembiasaan, butuh kepada al-mumarasah. Baik. Wallahu a'lam. Baik, tafadhal, naka soal akhar. Haula at-tarkib. Ustaz. Tafadhal. Ustaz tadi di awal pertemuan mengatakan bahwasanya kalau kegiatan kita yang berulang-ulang ya setiap hari itu menggunakan fi'il mudhari ya Ustaz. Apakah tapi mana yang lebih utama? Apakah tetap menggunakan fi'il madhi Ustaz walaupun karena pekerjaan itu telah kita lakukan di masa lampau, ataukah lebih umum atau utama menggunakan fi'il mudhari Ustaz? Mana yang lebih umum dipakai Ustaz? Baik. Jadi kembali kepada antum, apakah perbuatan itu nanti di masa yang akan datang akan antum lakukan lagi? Kalau perbuatan itu tidak akan antum lakukan lagi, gunakan fi'il madhi, tafadhal. Ya. Nah, tapi kalau perbuatan itu akan antum lakukan lagi, ya, misalkan bangun tidur, ya, semua orang pasti akan melakukannya di kemudian hari lagi. Ya, nggak mungkin tidur selamanya, kecuali dia meninggal misalkan. Nah, maka kalau perbuatan tersebut akan berulang lagi, maka gunakan fi'il mudhari, harus di situ. Tapi kalau perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi, ya, tidak akan terulang lagi, atau antum nggak berniat untuk melanjutkan perbuatan tersebut keesokan harinya lagi, maka silakan gunakan fi'il madhi. Masalan qulta dhahabtu ila suq. Hada bimakna anta qad dhahabta fi zamanil madhi wa la tadhhab marratan ukhra. Ya, la tadhhab marratan ukhra. Law aradta masalan an tadhhab marratan ukhra fataqul ya azhabu ila suq kulla yaum atau azhabu ila suq fi yaumil itsnain, yaumil arbi'a, yaumil khamis ila akhirih. Nah, dan kalau perbuatannya akan berulang lagi, maka gunakan fi'il mudhari. Baik. Wadih ada? Wadih Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, wa jazakallahu khairan. Nah, ke soal akhir. Apa nih Ustaz? Mau nanya Ustaz. Tafadhal. Mau dijelaskan tentang istilah mulhak itu apa Ustaz? Baik. Jadi pernah kita sebutkan mulhak itu ya. Jadi sebenarnya ini lil faidah saja ya. Ini memang belum dibahas di pelajaran di mustawa ini. Jadi yang dimaksud dengan mulhak itu dia bukan, misalkan kita mengatakan mulhak bi jam'il mudzakkaris salim. Dia bentukannya mirip sama jamak mudzakkar salim, tapi tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Itu maksudnya mulhaq. Kalau kita katakan mulhaq bil musanna, itu maksudnya dia mirip seperti musanna, tapi ya tidak memenuhi satu atau dua syarat dari syarat-syarat musanna. Ya, makalah dinamakan mulhaq. Mulhaq itu artinya diserupakan atau dimiripkan. Jadi dia tidak musanna beneran, bukan musanna yang sejati, bukan musanna yang sebenarnya. Dia hanya mirip dengan musanna. Miripnya dari sisi i'rab sebagainya. Ya, misalkan kita ambil contoh, ini faedah saja ya, faedah saja. Kita ambil contoh misalkan, kalau antum menggunakan kata musanna, antum katakan jaa talibani. Talibani di sini musanna atau mufrad? Musanna. Talibani. Ini namanya musanna. Perhatikan sekarang kalau kita gunakan mulhaq bil musanna, kita akan mengatakan jaa isnani. Jaa isnani. Ya. Jaa isnani ini musanna apa bukan? Isnan artinya dua. Ya, musanna atau bukan? Bukan, musanna. Bukan. Musanna. Kalau antum katakan musanna, apa pengertian musanna dulu? Ada alif dan nun ya, Ustaz? Yang ada alif nunnya. Boleh. Apalagi pengertian musanna yang lain? Ini pentingnya kita menghafal ta'rif itu ya. Apa pengertian musanna?
Yang menunjukkan dua, bermakna dua. Madalla ala isnaini au isnataini, ya, biziyadati alifin wa nunin ala surati mufradihi. Islami ila hadha tarif. Al-maqsud bil musanna, yang dimaksud dengan musanna adalah madalla ala isnain au isnatain, yang menunjukkan atas jumlah dua, muzakkar ataupun muannas, biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nunin, au ya'in wa nunin ala surati mufradihi. Perhatikan kalimat terakhir, ala surati mufradihi, menambahkan alif dan nun kepada bentuk mufradnya. Paham tak? Baik. Nah, contohnya talibun, bentuk mufradnya talibun, ya. Bentuk mufradnya adalah talibun di sini. Ini yang warna merah ini adalah mufradnya. Kemudian kita tambahkan alif dan nun. Inilah namanya musanna. Nah, sekarang kaidah atau pengertian tadi tidak bisa antum terapkan di kata isnani. Memang isnani ada alif dan nunnya, tapi bentuk mufradnya apa di sini? Isnun? Enggak ada lapas isnun dalam bahasa Arab. Mafhum? Mafhum. Dan isnan hada ya dulu ala isnain amla. Kata angka 2 ini menunjukkan dua apa tidak? Menunjukkan dua kan? 2, 6. Menunjukkan dua. Ya, berarti talibani juga menunjukkan dua. Dari sisi ini sama mereka. Tapi dari sisi dia tidak punya bentuk mufrad, maka ya, dia berbeda dengan musanna. Akhirnya kita namakanlah isnani ini dengan mulhaq bil musanna. Mafhum ya? Mafhum, Ustaz. Baik. Nah, jadi istilah mulhaq ini bisa berlaku di yang lain juga. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim, ya. Nah, contohnya tadi kata arba'una tadi ya. Kata arba'una ini juga kita katakan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi untuk menentukan mulhaq itu antum harus paham ta'rif dulu dari jamak mudzakkar salim dulu. Nah, ada yang tahu apa pengertian jamak mudzakkar salim? Ada yang tahu pengertian jamak mudzakkar salim? Madalla ala Madalla ala jam'in bi ziyadatin wawu wa nun au ya'u wa nun bi suratin mufradihi. Ala surati mufradihi. Baik. Ahsanta. Jam'ul mudzakkar salim huwa ma dalla ala jama'ati dzukur, ya, bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala surati mufradihi. Ada jam'ul mudzakkar salim. Amma arba'un hada, ya, ada waw dan nunnya, tapi bentuk mufradnya apa? Arba'un. Bentuk mufradnya wahidun. Ya, bentuk mufradnya arba'un kan wahid ya. Arba'un itu 40. Ya, bentuk tunggal dari 40 apa? 1. Ya, bentuk tunggal dari 41. Ya. Dulu Ana pernah buat soal ujian seperti itu ya. Ana tanyakan bentuk mufrad dari kata benda. Kutubun, bentuk mufradnya apa? Kitabun. Aklamun, mufradnya apa? Qalamun. Ketika Ana bilang salasuna, bentuk mufradnya apa? Ya. Ya, salasuna bentuk mufradnya apa? Tidak ada yang benar jawabannya di situ. Ada yang nulis salasun kan jamak juga. Ya. Ada yang menulis salasina dan seterusnya. Jadi jawabannya apa? Salasuna bentuk mufradnya. Wahid. Ya. Baik. Alas, wadih ada? Alas, wadih. Ada mal murad bi Wadih. al-mulhaq. Hunaka soal akhar? Afwan, Ustaz. Tafadhal. Yumkin yubayyinu lana ma huwa ismun jamid aidan. Ma huwa ismun jamid. Ismun jamid. Naam. Ismun jamid. Baik. Nah, hal sabaqa an darastum hadha fi lisan al-Arab? Lam. Darastum am la? Lam. Baik. Ismun jamid. Hakikatan hada ismun jamid hada law lam tadrusu hada hakikatan la nadkhul hada li anna la natakallam an ism jamid huna ada mabahas min mabahis an-nahwi lakin sawatikum ba'da aswar min surah min
ta'rif ismul jamid. Baik. Awalan ifham anna ismul jamid atau al-ismul jamid didduhu al-ismul mushtaq. Al-mushtaq bimana al-ma'khuz. Bimana huwa ma'khuzun min ghairihi. Pengertian misalkan contoh dalam bahasa Indonesia. Ketika Anda bilang kata kursi, ini jamid dia. Ya, karena kata kursi ini tidak diambil dari kata yang lain. Asal katanya apa kursi? Tidak ada. Karena memang dari sananya kursi ya kursi. Tapi kalau Anda mengatakan rumah makan atau dimakan, apa asal katanya? Makan. Makan. Ada akar katanya. Nah, berarti ini namanya isim mushtaq. Nah, jadi yang punya asal kata itu namanya mushtaq. Yang tidak punya asal kata itu namanya jamid. Jamid itu berasal dari kata jamat. Jamat artinya kaku, ya, seperti benda mati. Ya, kalau mushtaq artinya makhus, diambil dari yang lainnya. Ya. Ketika Anda mengatakan kitabah, ini mushtaq atau jamid? Mushtaq. Bahkan kitabah. Mushtaq. Mushtaq. Ya, kenapa? Karena kitabah diambil dari kata kataba. Ya, kataba. Kalau Anda mengatakan masjidun, jamid atau mushtaq? Mushtaq. Mushtaq. Ya. Kalau Anda katakan jabalun, jamid atau mushtaq? Jamid atau mushtaq? Jamid. Jamid. Jabal. Jadi jamid dia. Kenapa dikatakan jamid? Karena dia tidak diambil dari lafaz yang lain. Baik. Ini sebagian saja tentang pengertian perbedaan antara jamid dan mushtaq. Jadi untuk memahami apa itu jamid, antum harus memahami apa itu mushtaq sebagai lawannya. Untuk mengenali ya gelapnya malam, antum harus tahu terangnya siang. Ibaratnya seperti itu untuk memahami yang jamid ini. Baik. Ada mukhtasar ikhtisaran faqat li'anna hadha haqiqatan min mabahis an-nahwi. Baik. خلاص سؤال آخر. شكرا أستاذ. طيب مفهوم هذا؟ مفهوم أستاذ. طيب. مفهوم. هناك من يسأل أيضا؟ تفضل. حول الدرس حول التركيب. يكفي أستاذ. يكفي. طيب إذا نواصل. أستاذ. طيب. الآن سنأخذ الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. افتح الصفحة التالية. الأصوات وفهم المسموع. Baik, ini sebagaimana biasa ya, listening. Sekarang Anda putarkan antum audionya. Silakan didengarkan baik-baik. Kaifa yuntaqu hadhihi al-kalimat. Perhatikan baik-baik bagaimana kata-kata berikut ini diucapkan. Fadlun, zahirun. Nah, bisa saja kita bacakan langsung ya, tapi yang lebih afdol itu kalau kita mendengar native speaker langsung. Ya, kalau kita mendengar langsung kepada penutur asli dari bahasa ini, telinga itu akan lebih terbiasa. Karena sepasih apapun orang Indonesia ya, berbicara dengan bahasa Arab, ya, tetap logat Indonesianya itu akan tetap ada, akan kentara begitu ya. Masih bisa kita bedakan antara orang Arab asli dengan yang bukan Arab. Ya, akan kelihatan dengan jelas. Taib. Al-an istami'u jayidan. Yang lain silakan dimatikan mikrofonnya dulu. Ya, mikrofonnya dimatikan. Istami'u jayidan. Al-wahdatul 'ashirah. Al-jaw. Ada saut wadih, ikhwan? واضح أستاذ. Wadih. Baik. Perlu ditambah volumenya atau cukup segitu? Tambah Ustaz. Ditambah kurang keras. Tambah sedikit lagi ya. Baik, coba sekarang simak. Al-wahdatul 'ashirah. Pas ini? Al-jaw. Pas Ustaz. Pas ya. Baik. Ulang sekali lagi, silakan disimak baik-baik. Sambil lihat ke kitabnya ya. Mana yang diucapkan, itu yang antum perhatikan di kitabnya.
الوحدة العاشرة الجو. الدرس 58. الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. فضل، ظهير، رياض، نظير، نقضي، سأحضر. الدرس 58. التدريب الثاني. Baik, itu dia pengucapan dari beberapa kata yang mengandung huruf dot dan huruf zot. Ya, dot dan zot ini mirip ya. Kita gabung aswatnya di sini sekarang. Baik, Anda sudah simak tadi, begitulah pengucapannya. Ya, perlu kita sebutkan arti kata-kata ini apa tidak? Atau sudah lanjut aja? Perlu apa tidak? Kalau tidak nggak masalah. Ya. Boleh Ustaz. Tapi Anda nggak tulis ya, biar cepat ya. Yang merasa penting silakan ditulis, yang tidak nggak masalah, tidak usah ditulis. Baik. Fadlun, ya, fadlun artinya tambahan. Ya. Kama qala Nabi SAW, ya, kita salah Nabi bi fadli zaujatihi. Nabi mandi ya, dengan air tambahan para istrinya, ya, air lebih. Fadl artinya tambahan atau keutamaan dari kata fadilah. Kemudian zahir artinya sesuatu yang tampak, yang jelas. Riyad ada jam'u raudhah. Ya. Idza martum bi riyadil jannah farta'u. Riyad ada jam'u raudhah, artinya taman-taman. Nazir artinya syarik, sekutu atau lawan. Ya. Naqul al bid'atu naziruha as-sunnah. Ya. Asyirku naziruhu at-tauhid. Ada makna nazir. Summa naqdi artinya ya, menghabiskan. Kemudian sa'uhdiru, nanti sudah antum tahu. Sa'uhdiru artinya. Baik, kita lanjut audionya. At-tadribus tsani, ya, disimak baik-baik. Perhatikan kursornya ke arah mana ya. Ini kalau kursornya sedang di sini berarti kita lagi baca yang ini. Baik, Anda putarkan audionya. استمع وأعد. ظن، ظنين، ظنين، ظل، ظفر، ضال، ضال، ناظرة، نظير، حنظلة، نظرة، مضرة، مضرة، غابة، قرضة، حاضة، حظة، أرض. التدريب الثالث. Baik, itu dia audionya. Antum sudah dengarkan bagaimana perbedaan pengucapan antara harfu dhat wa harfu adh-dha. Misalan, adh-dhanna. Jadi, dha itu lebih dekat ke o. Adh-dha itu lebih dekat ke z. Ya. Baik, dhanna, adh-dhanna. Baik. Kemudian lanjut at-tadribus tsalis. Baik, sebelum Anda putarkan audionya, Anda minta salah seorang dari antum untuk membaca sebagian ayat-ayat yang ada di kitab ini. Tafadhol angkat tangan siapa yang ingin membaca. Nasad Sa'aqra. Iksan Hadiansyah, aina Iksan? Nah, Ustaz. Wujud. Baik.
Nah, jadi yang pertama kali angkat tangan Anda lihat di sini itu yang Anda tunjuk tadi ya. Ihsan. Ihsan Hadiansyah. Tafadhal iqra al-ayah min suratil Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Baik. Hadihi ya. Nah, dulu kita jelaskan sedikit dulu. Ini adalah potongan dari surat Al-Qiyamah. Qala ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah yawma idzin. Mana yawma idzin? Yawma idzin artinya pada hari itu. Ya, di mana hari wajah-wajah manusia nadhirah. Ya, nadhirah artinya bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Pandangan mereka tertuju kepada Rabb-nya. Baik, lanjut ya Hadiansyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ba'dadh-dhanni ism. Baik, inna ba'dad. Nah, di sini ketemu dad dan dha di situ ya. Jarang-jarang terjadi ini. Dad ketemu dengan dha dalam apa namanya dua, meskipun dalam dua kata yang berbeda. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya. Ma mana ba'dadh-dhanni? Sebagian prasangka. Ba'dadh-dhanni artinya sebagian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Baik. Ini maksudnya adalah prasangka yang buruk. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim, dan ini adalah penyakit yang sangat banyak kita temukan di zaman ini, di zaman sosial media terutama ya. Gampang sekali kita berburuk sangka kepada saudara kita sesama muslim. Fahzaru antum ayyuhal ikhwah min hadza al-ism. Al-ism bi mana adzanbu wal khati'ah wal fahisyah. Al-ism bi mana dosa. Baik. Lanjutkan ya, akhi. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Baik. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Fadhallat, ya, dha di situ. Fadhallat khadi'in, dha. Ya, dari kata khudu'. A'naq ada jam'u min unuq. Unukun jam'uhu a'naq. Baik. Sama ba'da dzalika iqra baqiya ayah wahidah. Ya, siapa tadi namanya? Yang baca tadi siapa namanya? Ihsan. Lanjutkan ayatnya. Hadza khalqullah. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi baliz. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Baik. Jadi kalau tidak sampai nafas, antum berhenti di min duni, ya. Jangan diambil dari min duni lagi, tapi lanjut dari baliz zalimun. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Alas, tawaqafuna. Kemudian lanjutkan baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Jangan dipotong, ya. Kenapa? Karena kalau antum ambil dari min duni itu akan memotong makna ayat ini, ya. Khalaqal ladzina min duni. Min duni ini muta'alliqnya kepada
Alladzina ini jumlah silatul mausul, al-syibhu jumlah dari silatul mausul, jadi harus dia berkaitan dengan alladzina. Nah, jadi dengan memahami nahwu shoraf nanti antum akan tahu kapan waqaf yang benar itu. Ya, penting untuk mengetahui waqaf itu kapan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yang paling penting dalam baca Al-Qur'an itu ada dua, tajwid dan ma'rifatul awqaf, mengetahui waqaf-waqafnya, kapan berhenti, kapan baiknya berhenti, kapan baiknya lanjut dan seterusnya. Taib. Jadi di situ ada kata az-zalimun. Di situ huruf dhad, kemudian ad-dhalalim mubin, dhad, ad-dhalalim mubin. Dan dhad ini adalah satu-satunya huruf yang merupakan keistimewaan bahasa Arab. Yang maksudnya apa? Maksudnya hanya bahasa Arab saja, bahasa di dunia ini yang memiliki huruf dhad. Makanya bahasa Arab dinamakan lughatu ad-dhad. Ya, lughatu ad-dhad. Adapun ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan ana afsahu man yantiqu bid-dhad. Nabi mengatakan, ya, yang ada orang mengatakan Nabi bersabda, saya adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Ini adalah riwayat yang lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia palsu. Ya, tidak sah dinisbatkan kepada Nabi. Ya. Baik. Yang sah adalah di riwayat yang lain. Nabi mengatakan, ana afsahul Arab bida'anni min Quraisy. Baik. Ada asar Hasan. Baik. Alas, kemudian jazakallahu khairan ya Ihsan, masyaallah qiraatuka mumtazah, ya murihah insyaallah, masyaallah barakallahu fiik. Kuma ba'da dzalika man arada an yaqra, man yurid an yaqra baqiyal ayat. Hasbi as-Siddiq, aina hasbi? Taib, hasbi, tafadhal iqra ayah min surat as-Sajdah. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'arid anhum wa'tabir muntazirun. Taib, fa'arid anhum wantazir. Fa'arid. Ad-dhad hada qalqalah la? Tidak, Ustaz. Bukan. Tidak. Ya, berarti jangan dipantulkan ya. Ya, tetap kita baca fa'arid, ditahan. Ya. Jangan dibaca fa'arid. Ya, ada kata. Fa'arid. Baik. Kemudian wasil al-ayah iyya'idul zalimuna. Iyya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Baik. Ba'duhum ba'dan. Ba'duhum ba'dan illa ghurura. Di situ huruf dhad. Iyya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Ya, sungguhnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka kepada sebagian yang lain menjanjikan kecuali adalah sesuatu yang sifatnya gurur, tipuan saja. Baik, wasil. Wallahu dzul fadlil azim. Baik, Allahu dzul fadli, al-fadli, ya. Allah yang memiliki keutamaan yang azim, yang besar, yang mulia. Kemudian ayat yang terakhir, walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Baik. Walau kana ba'dul kufar li ba'dihim nasiran wa muawinan. Ada mana zahiruna. Zahiruna bimana nasir. Baik, penolong. Alas, manakah soal haula hadhihi al-ayah? Jazakallahu khairan ya hasbi al-qira'ah mumti'ah barakallahu fiik. Baik, ijad soal haula hadani at-tadribat. At-tadribu al-awwal, ats-tsani was-tsalits. Alunaka soal?
واضح؟ واضح. طيب إذن الآن استمعوا جيدا إلى al-qiraah li hadhihi al-ayat. Perhatikan sekarang bagaimana tilawah dari ayat ini. Kita ambil dari qori-qori di Makkah dan Madinah sana. Baik, nabda. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Baik. Kemudian surat Al-Hujurat. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Baik, ada lanjutannya ya, tidak ditulis di sini. Kemudian selanjutnya di surat Asy-Syu'ara. وظلت أعناقهم لها خاضعين. Dari fadhallat a'naquhum laha khadin. Baik. Kemudian بل الظالمون في ضلال مبين. fokus di pengucapan huruf dhad sama dhadnya. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Baik. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Baik. Dan surat Al-Hadid. والله ذو الفضل العظيم. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Baik. Itu dia kaifa qira'atu hadhihi al-ayat wa kaifa الوحدة yudhaf العاشرة. ad-dhad. الجو. Baik. الدرس 58. Kita lanjut ke ثانيا hiwar Fahmul Masmu'. التدريب. Ini waktunya masih ada? Raisul Fasal? Kalau waktu yang terakhir, oke. Oke? Sampai jam 9. 9 pas. Minta waktu. Intahal waqt. Baik. Idan sanawasil hadha fil liqa'il qadim insyaallah taala. Baik. Insyaallah fi al-liqa'il qadim. Rais al-fasal dzakirni fil liqa'il qadim. Ingatkan Anda di liqa' selanjutnya nanti. Kita masuk ke Fahmul Masmu' ya. Baik. Siap, Ustaz. Baik, ijaz soal, tafadhal. من فضلك سأل. تفضل. ما هو السؤال؟ ما معنى فعل ناقص في علم النحو وفي علم الصرف؟ أين فرق بينهما؟ بين الناقص في النحو وفي الصرف. نعم. طيب الناقص في النحو والناقص في الصرف. طيب. نعم. هذا كلام سيكون طويلا هذا. سؤالك هذا سيفتح بابا طويل حقيقة. ولكن نريد سنجيب اختصارا فقط. الفعل الناقص الفعل الناقص في اللغة العربية أو في قاعدة النحو هي atau huwa al-fi'lu alladhi la yaktafi bimaf'ulihi atau la yaktafi bima'mulihi, bimana huwa yahtaj ila syai'in alladhi yukmilu ma'nahu. Law qultu masalan zahabtu, hada kalam mufid tam, hada al-ma'na qad kamula, al-ma'na kamil huna. Law qultu zahabtu, khalas intahal amr. Walakin law qultu kuntu,
Idza qultu masalan kuntu, ya, hada fi'il naqis yahtaj ila syai'in yukmilu makna hadzal kalam. Ya. Lau kana al-fi'il hada fi'il madza naqul fi'il adi, ya, seandainya fi'il itu adalah fi'il yang normal, yang biasa-biasa saja, dia cukup dengan fa'il atau maf'ulun bih. Khalas, intahal amr. Atau mengatakan dhahabtu, qara'tu, khalas. Ya. Tapi kalau kana Muhammadun, ya, la yakfi kana Muhammadun, labudda an yakuna hunaka khabar. Idan kana hadana naqis. Ya, kana hadana naqis naqul. Hada fi nahwi. Amma fi sarf, ya, an-naqis min nahiyati as-sarf, ya, yunzar min annahu min dimni al-af'al al-mu'tallah. Ya. Jadi fi'il mu'tal itu ada 5. Ya. Kalau huruf ilahnya berada di awal, itu namanya mu'tal misal. Kalau huruf ilahnya berada di tengah, itu namanya mu'tal ajwaf. Kalau huruf ilahnya berada di terakhir, itu namanya mu'tal naqis. Ya, itu namanya mu'tal naqis. Contohnya apa? Contohnya misalkan Roma. Ya, Roma yarmi. Roma berakhiran huruf alif di situ, alif maqsurah. Ya, berarti dia adalah fi'il naqis namanya. Jadi naqis itu adalah fi'il yang ada huruf ilahnya, dan huruf ilahnya terletak di akhir. Itu kalau dari tinjauan saraf. Kalau dari tinjauan nahwu tadi ya naqis itu artinya fi'il yang ya, dia tidak cukup dengan fa'ilnya. Dia harus butuh kepada kata lanjutan lagi. Contohnya kana. Kana itu fi'il naqis. Tidak bisa untuk mengatakan kana Muhammadun kemudian diam, nggak bisa. Tapi kalau ja'a Muhammadun bisa. Karena dia bukan fi'il naqis, ja'a Muhammadun. Kalau kana Muhammadun nggak bisa, harus ada tambahan. Kana Muhammadun jalisan, kana Muhammadun qari'an, dan seterusnya. Mafhum hadza? Wadih? Baik. Hunaka aidan ya sami'tu ba'da asy-syurrah atau ba'da al-mudarrisin indama yashrah fi'lan naqis yaqul anna fi'lan naqis huwa alladhi ya laisa lahu suratu al-mudhari' walal amr. Ada mengatakan fi'il naqis adalah fi'il yang kurang dari sisi wazannya. Dia tidak punya wazan madi atau tidak punya wazan mudhari atau wazan amr. Maka kita katakan hadza kalam laisa bisahih. Limadha? Lianna kana yakunu lahu amr, ya, kana yakunu kun. Jadi lengkap dari sisi wazan dia. Kalau laisa punya madi doang, ya. Laisa punya madi doang. Dia sama fi'il naqis juga, tapi patokan menentukan naqis apa tidaknya bukan dilihat dari punya mudhari atau punya amr. Ya, dia punya mudhari apa punya amr, tidak. Jadi patokan kita adalah kepada yaktafi bima'mulihi amla. Idza kana yaktafi bima'mulihi fahuwa laisa bin naqis. Walakin idza lam yaktafi bihi fahuwa naqis. Baik. Wadih hada? Wadih hada. Insyaallah. Baik. Hada huwa. Aina wajadtum hada? Hada hadas. Min aina jita bi hada soal? Hal wajadtum hunaka fi'il naqis fi liqa'ina hada? Fi hadal kitab atau kharijil kitab? Wajadtu fi kharijil kitab. Kharijil kitab. Baik. Baik. Dan as-su'al mithla hada soal la ba'sa an tas'al bihi fid dars walakin isal fi misli waqtina al-an ya fi akhir al-hissah ya fi akhir al-hissah. Amma fi asna'il hissah fa ana uhibbu as-su'al alladhi yata'allaq bid-dars ya bid-dars. Laisa mana annaka la yajuzu laka an tas'ala ya is'al ya is'al kama syi'tum walakin ya intabih ila al-waqt ya hatta la tazlim haqqa ghairika. Hatta la tazlim haqqa ghairika minal ikhwah. Baik, jadi kalau bertanya pertanyaan seputar pelajaran silakan ditanya kapanpun. Tapi kalau ingin bertanya hal-hal di luar pelajaran, maka cari-cari waktu yang tepat. Kalau memang sudah habis pembahasan atau kita akan tutup, maka silakan tanya di situ. Ya, oke, masya Allah. Soal jamil, barakallahu fiik. Baik. Naga soal akhir.
Ada lihat soal Eldon? Lihat. Baik, mata liqa al-qadim ya ikhwan? Fi al-usbu'i al-qadim. نعم أستاذ. Baik. Antum ya ikhwan, antum ikhtabartum am la? Entah itu minal ikhtibar? أما أستاذ. أنا انتهى. Mata akhir al-yawm? بعدنا ثلاثة أستاذ. يوم الثلاثاء إن شاء الله. Akhir al-yawm yaumus thulatsa. نعم أستاذ. Baik. Al-waqtu baqiyat tawil. Ya. Baik, hunaka man yas'al fi chat huna ya, wa yas'al an kullu artinya seluruh atau sebagian ya, kullu bimana seluruh ya. Kullu bimana seluruh. Ya. Hunaka kitab yatakalam an makna kullu ada. Ya, kata kullu ini agak bermasalah dia memang ya. Kata kullu inilah yang menjadi perdebatan sampai hari ini di hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Ya. Jadi orang-orang yang ingin melegalkan bidah-bidah mereka mencari-cari celah untuk menafsirkan kullu itu maksudnya tidak seluruhnya. Nah, tapi ma'ajma'a alaihi an-nuhad wa ma'ajma'a alaihi ahlul lughah anna ma'na kulla yadullu ala asy-syumul. Ya, kullu itu menunjukkan makna mencakup seluruhnya maknanya, bukan sebagian. Karena kalau sebagian itu ba'dha. Baik. Baik. Wadih ada as-sa'il. Baik. Lihat soal akhir. عفوا Ustaz. Soal akhir. Ma farqu amun wa mujmal. Farqu mada? Amun wa mujmal. Masya Allah. Min aina wajadta hadha soal? Min aina qara'ta hadha? Amun wa mujmal. Anda darasta usul al-fiqh? Fi darsna. Antum darastum usul al-fiqh? في مادة توحيد Ustaz. Mada tauhid. هنا نعم يوجد هنا. Mada qala fi mada tauhid? Mada qala fi at-tauhid? Yatakalam an bayanu minal ustaz mudaris. Al-ustaz qala anna hunaka farq baina al-am wal mujmal hakada? La Ustaz. Yubayin bi syarh mujmal. Mujmal. Baik. Ana ya akhi hada soal hakikatan hada soal min as'abil asilah ya. Hatta Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala indama yashrah hada fi kitabih usulul fiqh ya, al-usul min ilmi al-usul wa yaqul sa'bun at-tafriqu baina al-'am wa al-mutlaq wal mujmal. Ya, sa'bun al-farq bainahum. Ya, sulit membedakan. Ya, Syekh sendiri bilang seperti itu karena perbedaannya sedikit sekali, ya, daqiq perbedaan. Ya. Wa ana la takalam al-an bi hada al-farq ya. Ya, kalau antum sudah belajar usul fikih ya, kalau sudah pernah belajar usul fikih insyaallah akan saya sampaikan. Tapi nanti kalau Anda sampaikan akan membuka, khawatirnya akan membuka pintu-pintu yang membahas ke pembahasan yang lain juga. Jadi Anda cukupkan, Anda tidak jawab pertanyaan antum ya. Kalau antum apa namanya? Bagi mustawa antum sekarang ya, mujmal bimana am, khalas intahal amr. Ya. Jadi mujmal bimana am, khalas. Antum pahami seperti itu tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah belajar lebih lanjut lagi, sudah belajar usul fikih, ya, di situ antum akan dijelaskan lebih terperinci lagi. Ya. Baik. Kalau antum ingin melihat penjelasan ini, ya, Ana punya apa namanya channel YouTube kecil-kecilan di situ. Ana juga membahas usul fikih di situ, ya, sama beberapa orang ikhwah. Di situ yang kita bahas adalah kitab Al-Usul min Ilmi Usulnya Syekh Utsaimin, syarahnya.
Ya, di situ kita sedang membahas tentang sekarang pembahasan al-mujmal dan al-mubayyan. Ya, sekarang pertemuan ke-44. Kalau antum simak, kalau tidak salah penjelasan perbedaan antara al-am dan al-mutlaq itu atau al-mujmal itu di pertemuan 41 atau 42 atau 43 di antara itu. Ya, silakan antum bisa lihat di situ nanti ya di YouTube. Nah, ada penjelasannya di situ. Baik. Allah taala. Nah, soal akhir. Baik. Nama channel YouTube-nya, Tat? Afwan Ustaz. Nama channel YouTube-nya apa, Tat? Nama channelnya Ifham Channel ya. Ana tulis di di chat. Silakan antum lihat di situ nanti. Ada juga beberapa pembahasan tentang nahwu di situ, pembahasan usul fikih. Silakan yang bagi yang ingin istifadah di situ tafadhol. Baik. As. Ada soal akhir? Afwan, Tat. Cuma mau usul aja, Tat, nih, Tat. Tafadhol. Kalau masalah pertanyaan, ini kan masih di mustawa awal, Tat. Paling enggak pertanyaan itu masih mencakup kitab yang kita pelajari sekarang ini, jangan sampai yang terlalu tinggi-tinggi. Mungkin yang lain yang baru belajar-belajar itu belum nyambung, Tat. Jadi ya mohon maaf, jadi mungkin yang lain yang mau bertanya-tanya yang agak kecil-kecilan jadi agak malu gitu, Tat. Afwan, Tat. Syukran. Baik. Sebenarnya Anda paham yang seperti ini ya. Nah, ngerti juga sebenarnya ya. Karena levelnya berbeda-beda seperti ini ya. Jadi itulah kenapa tadi Anda katakan kalau ingin bertanya yang seputar pelajaran, silakan tanyakan kapanpun antum mau. Ya, ketika Anda sedang menjelaskan, antum tanyakan. Selama pembahasannya masih seputar pelajaran, silakan ditanyakan. Tapi kalau pertanyaan yang di luar itu ditanyakan, silakan nanti ketika sudah selesai. Ya, ketika sudah selesai atau sebelum kita tutup seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini waktunya wasi, ya, waktunya sudah selesai kita dari membahas kitab ini, maka silakan tanyakan pertanyaan apapun yang antum ingin tanyakan. Ya, kemudian bagi ikhwah yang mungkin merasa ini terlalu tinggi, silakan live duluan tidak masalah, ya, keluar duluan karena memang pembahasan kitabnya sudah selesai. Ya. Kemudian mungkin antum bagi ikhwah yang merasa penjelasannya kurang, misalkan karena waktunya sedikit, antum bisa hubungi Ana secara pribadi, ya, kita akan bahas insya Allah di majelis yang lain, insya Allah Ta'ala jika Allah mudahkan. Baik, jadi Ana mohon maaf kepada antum yang merasa mungkin pembahasannya terlalu tinggi sebagainya, makanya berkali-kali Ana tekankan, bagian yang ingin istifadah silakan, ya, silakan disimak, bagi yang tidak, silakan tidak masalah, ya, tidak akan memudaratkan antum kalau antum tidak paham, insya Allah. Karena memang ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum yang agak tinggi ya, bukan untuk mustawa sekarang ini ya, tapi kalau tidak jawab juga ya tidak bagus ya. Jadi kita berusaha untuk menjawab dengan sesuai mungkin dengan mustawa antum. Gitu ya. Maka antum akan dapati jawabannya singkat-singkat seperti itu karena memang menyesuaikan dengan tingkatan. Baik. Kemudian untuk ikhwah yang mungkin malu bertanya pertanyaan yang rendah-rendah, ingat ya ikhwah, pertanyaan yang kita harapkan itu justru adalah pertanyaan yang seperti itu ya. Pertanyaan yang seperti itu. Pertanyaan yang Ana harapkan bukan pertanyaan yang tinggi-tinggi. Ana tidak bangga atau senang antum mungkin bertanya dengan pertanyaan yang tinggi-tinggi ya. Yang Ana harapkan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran. Itu pertanyaan yang paling afdol. Meskipun mungkin pertanyaannya sepele, tapi silakan ditanyakan. Bisa jadi dengan antum bertanya itu, ada ikhwah lain yang juga memiliki pertanyaan yang sama, cuman dia malu untuk bertanya. Diwakili sama antum. Ya. Bahkan min alamati dzaka'ir rajul, di antara tanda kecerdasan seorang talib, itu dia sengaja bertanya pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Ya. Dia sudah tahu jawabannya, tapi dia tanyakan lagi. Tujuannya apa? Agar temannya yang belum paham bisa mengambil faedah dari jawaban tersebut. Gitu ya. Jadi, hal yang seperti ini jangan menghalangi antum untuk bertanya. Ya, silakan antum tanyakan. Ya, serendah apapun mungkin pertanyaan itu bagi antum, silakan ditanyakan. Karena bisa jadi ada ikhwah lain yang bisa istifadah dari pertanyaan antum. Ya, baik. Ini dia. Ya, jadi al-afwu minkum bagi yang merasa mungkin pembahasannya terlalu jauh. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Ini sudah lewat 20 menit ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala.
kita lanjutkan di al-liqa'il qadim insyaallah. Kemudian berkaitan dengan UTS ya, bagi yang memiliki pertanyaan ya, sebelum menjawab soal silakan tanyakan ke Ana dulu apa yang menjadi masalah, karena soal kemarin itu sistemnya admin yang menginput ya, yang input ke dalam website itu, kemungkinan ada kesalahan-kesalahan tulis dan sebagainya yang membuat antum pusing terhadap soalnya, silakan ditanyakan langsung ke Ana. Jangan tanyakan jawaban, tapi ya tanyakan maksudnya soal ini apa gitu. Baik, naktafi lahuna wallahu ta'ala alam. Afwan ya jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya.